Jadi kayak hipnosis. Jadi kalau hipnosis itu kan alam bawah sadar kamu. Nah, musik ini bisa mempengaruhi alam bawah sadar kamu, akan nge-boost kamu untuk melakukan sesuatu. Melakukan sesuatunya itu bisa macam-macam. Contohnya, ya, melakukan hal-hal negatif kayak memakai obat-obatan terlarang. Kenapapun teori konspirasi ini itu bahkan diangkat oleh orang-orang pinter, bukan orang-orang yang nggak sekolah. Jadi profesor-profesor yang melakukan penelitian-penelitian gitu. Kenapa? Gue udah iya duluan. Mau bahas lagunya atau mau bahas tentang Travis Scottnya apa namanya, konsernya gitu kan? Karena kalau dari konten Trianomali sendiri kan Seven of Cups. Sebenarnya konsernya Travis Scott itu memang ditujukan untuk suatu kegilaan massal. Jadi harusnya itu bisa terjadi sesuatu yang lebih besar lagi. Tapi karena pada akhirnya ada yang meninggal dan ada tragedi, akhirnya kan konser itu tidak berjalan dengan lancar kan. Jadi itu sebenarnya agak meleset sih. Tapi kalau ada domplengan mereka itu kuat banget. Seven of Cups tuh adalah tentang sesuatu yang diinginkan tapi tidak terjadi, tapi beberapa udah terjadi sih itu. Tapi itu sebenarnya agak meleset, sebetulnya itu agak meleset yang saya lihat. Dan iya jawabannya. Satu lagi. Aku udah kepo banget. Tentang si Travis Scott lagi. Jadi kan sempat ada yang ketika orang meninggal tuh sempat viral ya satu video. Dia nyanyi tapi ada kayak apa ya? Suara di belakangnya. Apa? Bukan, suara tapi kayak di aneh-anehin gitu kan. Jadi kayak kayak dikasih efek mesin gitu kan. Yang dia yang lagi meninggal terus orang pada teriak, ini meninggal apa segala, dia malah nyanyi di atas. Nyanyi di atas. Kalau itu saya nggak iyakan sih. Kalau itu saya lebih bilang kalau itu adalah emang gitu orang yang sudah bernyanyi, dan apalagi aliran musiknya itu yang kayak rock kemudian rap kayak gitu ya, itu aliran musik seperti itu seringkali aliran musik itu akan membawa obsesi atau addicted. Nah dia sedang addict dengan lagu itu, jadi dia nggak memperhatikannya. Itulah kalau misalnya kalian dengerin musik dan being addicted to music, musiknya sendiri memang sudah ada campur tangan si demonnya. Tapi kalau kemudian ada sesuatu pada saat dia nyanyi kemudian dia memang kayak memang sedang memuja atau apa sih, enggak. Tapi ya di dalam konser itu memang ditujukan untuk sesuatu, dan Travis Scott itu cuman alat doang. Oke. Iya. Oke, move on deh karena ya ini udah lumayan lama juga ya sebenarnya kan konsernya kan. Kita move on. Ada satu nih. Nah kalau emang lagu musik barat ya, musik barat itu begitu banyak ininya ya. Karena kan mereka itu kan bisa dominasi dunia gitu loh. Dia lagu itu bisa didengarkan di mana aja, mau di Amerika, mau di UK lah, mau di manapun gitu ya. Termasuk di Indonesia sekalipun. Nah, gimana dengan lagu Indonesia? Agak pinggir jurang ya ini saudara-saudara ya. Saya akan nunjuk satu lagu, tapi ini dari sudut pandangku aja. Dan sebenarnya ini kalau Yulis kepo, saya juga kepo gitu. Karena yang saya lihat, saya nggak bisa ngomong dulu ya, kartu yang akan nunjukin. The Moon. Moonlight Information dong. The Moon itu tentang galau. Jadi saya mau ngomong tentang satu lagu Mahalini, Sisa Rasa ya. Lagu ini lagi di mana-mana. Nanti nih ada di sini nih, Mahalini Sisa Rasa. Lagu ini gak ada unsur kayak gitu. Jadi lagu Indonesia, musik Indonesia itu masih belum terlalu terpengaruh dan gak terlalu banyak campur tangan
dari mereka. Tapi memang musik sendiri itu kalau ditelusuri ya, ada yang menyebutkan bahwa musik itu memang datangnya dari demon sendiri gitu. Jadi kan demon apa dari Tuhan nih? Nah, ini penasaran juga karena mungkin kan ya kalau di kitab suci gitu kan ada yang ngomong kan paduan suara surgawi. Berarti kan there is music in surga nih, in heaven gitu kan. Nah, dulunya Lucifer itu kan juga malaikat. Oh iya. Oke, jadi mungkin Lucifer lah yang bawa musik ke Indonesia, ke dunia. Iya, oke. Ke dunia. Iya, karena dia salah satu dia adalah pemuji, salah satu ya, angels. Pemuji, ya. Dia adalah salah satu angels gitu. Okay. Jadi hati-hati juga untuk kalian yang memang percaya dengan malaikat tapi salah dengar malaikat yang mana nih, ya. Be careful. Dan ini lagu Indonesia ya, yang ada di Indonesia ya kebanyakan yang saya dengar ya itu nggak terlalu kuat banget. Lebih kuat sih lagu-lagu rock kayak gitu ya. Kalau musik-musik yang rock di Indonesia mungkin beberapa masih terpengaruh tapi nggak terlalu kuat gitu. Saya jadi penasaran. Aduh, emang dasar kepo ya, susah. Kalau udah begini ya kepo jadinya. Oke. Kalau King of Pop, how tuh? Michael Jackson. Iya, kita ngomong kayak karena kan sempat ada ngomong bahwa dia itu alirannya satanik lah, dan yang lain-lain gitu kan. True or no gitu, true or false? I personally adore Michael Jackson. Yes. Jadi lagu-lagunya semua kayak. Iya, karena kita zaman kita kecil yang disetelin itu gitu ya. Iya. Aku nyetel sendiri asli. I actually follow MTV terus habis itu nontonin si Michael Jackson itu kan. Michael Jackson itu lagu-lagu dia itu apa namanya, memang Michael Jackson itu seringkali dia lagi di dalam proses depressionnya dia, proses kekecewaan dia menulis lagu gitu. Contohnya seperti lagunya Queen. Kalau Queen sih ada itu after this ya Queen ya. Oke. Oh, menarik nih, makin telusur gitu ya. Queen ada. Kuat. Michael Jackson itu dia memang ada pengaruh dari demonnya ketika dia nulis lagu, tapi kalau dibilang lagu-lagunya dia itu pada saat dia nulis lagu, pada saat dia konser itu selalu ada presence dari mereka gitu, selalu ada gitu. Tapi pada saat dia berhenti itu karena dia memang sudah kayak ngerasa capek. Pada saat dia udah mulai capek dan dia udah mulai slowing down di dunia musik industri, itu dia juga menurut dia sendiri, Michael Jackson sendiri, kalau saya lihat itu dia ada di masa sebelum beliau pergi ya, itu dia ada di masa dimana beliau mulai sadar tentang I have to change, saya harus berubah, saya tahu saya harus kemana. Gue merinding banget. Iya kan? Dan almarhum Michael Jackson, kalau kalian taunya dia itu adalah apa sih namanya, child abuser ya, kekerasan pada anak, terus habis itu memperkosa anak begitu ya. Itu saya jawab tidak gitu. Ini kartunya tentang Pentacles. Jadi sebenarnya dia itu dipakai untuk menghasilkan uang banyak dan banyak lagi, tapi tidak memberikan kesenangan pada diri dia sendiri. Makanya dia tenggelam dalam depresi, dan dia menghabiskan waktu anak-anak itu menjadi kebahagiaannya dia. Jadi dia nggak ada merkosa anak, child abusing itu nggak ada gitu. Mungkin dan itu berita yang dibikin aja ya. Iya, karena beliau kan sangat terkenal begitu ya. Tapi enggak kalau Michael Jackson. Memang iya di tahap-tahap awal, dan karena kan sempat ngedrop banget kan. Karena begitu kemarin gue sempat nonton video dokumentarinya yang dia memang behind the scene sebelum dia meninggal. Jadi gimana dia encourage people, gimana dia encourage dancer-dancernya itu luar biasa banget. Dia keluar lagu The World loh. Lagu Heal the World, man. Ya. Dia enggak. Dan dia enggak sampai, dan dia mau membangkitkan diri dia gitu, dan sebenarnya silence atau saya juga merinding. So
Gue udah sampai nggak bisa ngomong apa-apa ya, karena ini it's about King of Pop gitu ya. Mungkin beberapa teman-teman semua juga mendengarkan lagu-lagunya beliau, dan karena tadi sempet di announce Queen. Nah, how about Queen? Queen of Bukan, tadi ada. Oh, Queen. Oke. Queen, lagunya Queen kan mendunia banget pada saat itu. Yeah. Kan kalau kamu dengerin lagunya sekarang juga kamu tetap akan Yeah. boom boom bow, ya kan? Yeah. Ya, right? Queen, contoh lagunya kan kalian nonton film The Queen, kalau filmnya Queen yang Rhapsody, Bohemian Rhapsody. Rhapsody, ya, yang nonton pasti tahu, yang nggak nonton ya cari tahu ya. Dan Queen itu punya lagu-lagu yang like tanya pada saya juga tahu sekian list lagunya. Diangkat aja udah. Gue kepo nih dari tadi nih. Karena dari tadi posisi kakinya masih nutup begini kan. Jangan pegang-pegang sih. Oh iya, galak lo, masih tetap galak coy. Jangan Mohon maaf ya. pegang-pegang, iya, dimaafkan. Mereka itu supportnya mereka untuk bisa tetap bertahan as Queen ya, dengan backupnya. Nah, yang nge-backup mereka, nge-backup secara finansial itu ya adalah organisasi yang memang ada campur tangan dari mereka gitu. And it's very strong, dan banyak banget dari mereka. Ini Five of Cups ya. Ini kartunya tentang mereka nggak bisa jadi apa-apa deh pokoknya kalau nggak ada yang support. Dan kalau orang yang support ini, orang-orang kaya yang support ini pergi live, mereka nggak akan bisa jadi apa-apa. Lagu mereka bagus ya, bagus. Lagu bagus itu sebenarnya adalah soal gimana kamu buat lagu bagus, terus seberapa besar lu promoinnya, bener nggak? Kalau ini kamu lagunya bagus, Masuk akal. Iya kan? Nggak ada yang dengerin, nggak ada yang promoin, apalagi zaman saat itu beda sama zaman sekarang ya. Yes. Zaman sekarang mungkin ada internet, lu bisa masukin ke TikTok, lu bisa masukin ke FYP, ya kan. Lagu yang udah masuk TikTok ya, apalagi lagu-lagu yang viral kan akan ngebantu ngeboost juga kan. yes. Jadi itu bagaimana caranya, kan zaman dulu kan nggak ada, jadi kan harus pakai duit ya untuk ngepromot itu, dan adalah si orang kaya inilah yang ngepromot lagu-lagu itu gitu. Nah, dengan uang ini dan kalau saya lihat sih, kalau di konser-konser mereka sih kayaknya yang paling mendominasi ini adalah orang di belakangnya gitu. Dan musiknya sendiri emang bagus, musiknya memang bagus, campur tangan dari kata-kata yang dari musik dari Demons-nya tuh memang ada pada saat mereka buat lagu. Okay. Jadi pada saat nulis lagu, kalau mereka sedang dalam keadaan depresi atau ya, itu terjadi sih di beberapa penyanyi ya, yang apalagi yang songwriter, yang penulis lagu itu kuat banget gitu. Waktu saya kuliah di Taiwan, saya kenal dengan salah satu penulis lagu. Ya, kebetulan saya kuliah musik dan saya kenal dengan salah satu penulis lagu, dan saya lihat kalau karena beliau ada penulis lagu untuk artis penyanyi-penyanyi yang terkenal di Taiwan gitu, termasuk dia pernah kerjasama dengan Jolin Tsai, pokoknya penyanyi Taiwan atau penyanyi Mandarin yang terkenal lah ya. Nah, saya lihat beliau menulis lagu dengan saya lihat tidak dengan campur tangan dari mereka gitu ya. Jadi saya lihat memang Demon itu bekerja di tempat yang paling menguntungkan aja. Oke, di tempat yang paling menguntungkan. Kira-kira tempat-tempat yang menguntungkan itu apa aja? Contohnya ya artis-artis yang bisa dibawa ke Billboard chart kayak gitu. Oh, oke. Yang terkenalnya nggak cuma di lokal ya. Yes.
ya di internasional ya. Jadi jangkauannya lebih luas lagi. Istilahnya gue kerja sekalian aja luas gitu. Iya, dan harus besar. Ngapain gue kerja di lingkup kecil? Makanya Dan mungkin yang akan... musik di Indonesia lingkupnya kecil, cuma di Indonesia doang mungkin. Ya. Jadi mereka nggak taking advantage di sana ya. Ya, nggak terlalu lah gitu. Dan orang Indonesia dan saya perhatikan sih orang Indonesia yang dimana mereka menulis, terus habis itu coba untuk dipromot dan segala macem gitu. Saya lihat sih masih belum terlalu besar lah. Cuman kalau dari pegel banget. Kalau dari luar banyak banget. Ini tiba-tiba muncul aja dari tadi pengen keluar terus. Ini lagu sebenarnya lagu lama, tapi kata mantan jenderalnya Satanik katanya ini dulu banyak dipakai buat ritual-ritual satanik. Lagunya adalah Imagine. Oke, benar gak lagunya itu ada demon di belakangnya? Dari kecil ya, setiap saya dengar lagu Imagine tuh lagunya aneh banget. Nah, boleh gak diambil aja kartunya? Jadi biar istilahnya apa ya? Nanti kan dibilangnya bias ya. Oh ini dari kita nih, nggak dari kartu gitu kan? Oh ini habis pulang kayaknya saya harus bersahabat dengan semua kristalku nih. Cleansing lagi ya Bu. Cleansing lagi. Iya. Wheel of Fortune. Lagu itu awalnya nggak ditujukan untuk Pemujaan. Iya. Oke. Awalnya cuman lagu yang dibuat ya berdasarkan feeling dan segala macam. Terus ada yang promote, ya ada yang mau bantu promote dan entah kenapa lagu itu jadi orang suka. Lagu itu pertamanya soft, orang suka kata-kata yang bagus. Lama-lama lagu itu ya karena semakin besar ya sekali lagi sampai kayak si The Queen itu, akhirnya didomplengin. Jadi basic lagunya sendiri itu nggak ada tapi orang di belakangnya. Ya, dan lagu itu tuh kayak sengaja lagu itu tuh apa ya? Kayak akan terus for centuries tuh akan terus didengungkan. Okay. Ada lagu-lagu yang bener-bener kayak lu pernah denger tapi kayak forever gitu ya. Kayak misalkan dia lagu-lagunya Mariah Carey saat Christmas itu kan every Christmas pasti akan keluar lagunya dia lagi ya, gitu jadi kan. Kayak, itu akan terus didengungkan gitu. Ini lagu memang sudah seperti roda ini ya. Jadi kayak terus anggaplah si demon ini tuh ada di samping-sampingnya dan dia akan terus memutar si roda ini sih. Jadi kan nggak akan pernah berhenti. Never ending. Jadi Imagine itu lagu harapan si demon untuk menyebar keburukan di dunia ini. Banyak banget yang mau dibahas ya. Udah capek ya, butuh dipijit-pijit dari sini, butuh cleansing ya. Ya. Karena mereka juga kayak lo ngundang gue. Nah, ngundang gue. Sebenarnya sih gue cukup kaget ya. Gue cukup kaget ketika tiba-tiba lu bilang, kita bahas tentang ini. Gue, berat banget ya. Karena apa? Karena jujur aja kapabilitas gue ya selama ini gitu kan. Kalau yang kayak begini-begini kan harusnya ngomongnya sama Detektif Astral, sama Trianomali yang memang mainannya udah dimen gitu kan. Lu serius? Gue sampai nanya begitu kan. Ternyata menarik juga ya. Dan membuat gue semakin kepo lagi. Gue udah sampai udah gak bisa ngomong lagi ya. Oke. Mau tahu lebih dalam, kita akan lanjut ke sesi berikutnya ya. Silakan tonton sesi kedua ini di Moonlight Affirmation. Mau tahu lebih dalam, mau tahu lebih jauh tentang sesi kedua ini di YouTube channelnya Moonlight Affirmation. Oke. See you on the sesi 2. Semoga cita dan syukur selalu melingkupi teman-teman semua yang menonton tayangan ini. Kalau teman-teman sewaktu nonton tayangan ini ada ngerasa nggak enak atau ada energi-energi yang lain, ya doa aja dan juga mungkin bisa cleansing. Salah satu cara cleansing, salah satunya paling mudah adalah kita menggunakan garam. Garamnya itu cari garam yang ngomongnya apa? Garam krosok ya. Garam yang kasar, dihancurin, didoain lalu dipakai buat mandi.
Doa biasa ya, nggak doa perlu biasa, doa yang macam-macam ya. Iya, doa biasa sesuai agama dan kepercayaan masing-masing, dan itu yang biasa dipakai paling mudah untuk media cleansing. Jadi teman-teman sekali lagi yang ngerasa nggak enak nih, aduh kok tiba-tiba energinya nggak enak apa segala, bisa cleansing pakai itu. And or kalau misalnya kalian merasa berat banget, nggak apa-apa, chat atau DM saya aja di Instagram. Nanti saya akan coba bantu dari jauh. Wih, ngeri ya. Ternyata bukan cuma tarot reader, ternyata ada yang lain-lain lagi. Oke, mau tahu lebih dalam? Oke. See you on the next episode, next part in the Moonlight Affirmation YouTube channel. Bye-bye. Bye-bye. Kalau bisa jangan dengerin musik subliminal karena kita nggak tahu real isinya apa, ya kan. Walaupun misalkan di situ dibilang buat ya misalkan yang paling rezeki. Ya paling sering kan adalah IM ya. Kalau kalian banyak dengerin video-video pilih kartu yang kemudian hasilnya buruk, itu juga bisa tersugesti loh kalian. Oh, ternyata gue nggak jodoh sama dia. Akhirnya bangun-bangun bisa nangis-nangis sendiri tuh. Itu bisa terjadi juga. Jadi lagu itu iya ada, makanya bikin orang addicted sama lagu itu, gitu. Harusnya Christmas itu adalah tentang hari kelahiran Yesus. Iya harusnya, ya. Tapi jadi lagu cinta kan?